Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal hadidun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Masyarul mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, dipertemukan di tempat yang diberkahi Allah ini di bulan Syawal ini. Semoga kita semua termasuk yang Allah berikan keistiqomahan dalam amal ibadah kita. Salawat serta salam tak lupa semoga Allah senantiasa curahkan kepada pemimpin kita junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat beliau dan seluruh penerusnya hingga akhir zaman. Dan khotib tidak lupa untuk menyampaikan kepada kita semua agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah sebaik-baik takwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal di hadapan Allah kelak adalah ketakwaan. Masyaallah mu'minin rahimakumullah, khotib ingin mengajak kita semua untuk memfokuskan perhatian kita dan memberikan perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, yang sampai saat ini berita begitu berseliweran di media-media kita, di media-media sosial kita, bahwa saudara-saudara kita di sana sedang mengalami penindasan, mengalami penjajahan yang amat sangat mengiris-ngiris hati kita. Memang betul, mungkin bagi kita peristiwa di sana begitu jauh dari pandangan dan jangkauan kita. Dan pastinya kita semua merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka selain dukungan, selain doa, bantuan harta dan sebagainya. Lebih dari itu, kita sama-sama memahami bahwa kita memiliki keterbatasan dalam membantu mereka, dalam menolong mereka. Tetapi khotib ingin mengajak kepada kita semua bahwa setidaknya kita semua memiliki persepsi yang benar, memiliki pandangan yang benar tentang apa yang terjadi di sana. Tidak kemudian kita dikacaukan oleh pandangan-pandangan yang keliru. Apa itu? Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwasanya kejadian yang ada di sana itu adalah sebuah penjajahan. Gampangnya adalah kita semua tentu saja dalam sejarah yang kita baca, kita semua bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain, terutama Belanda ya, selama 300 tahun. Di mana yang dimaksud penjajahan adalah ada orang lain yang bukan pemilik tanah ini kemudian datang kepada kita dan mengklaim menguasai wilayah atau tanah yang kita tinggali, kita tempati ini. Itulah yang dimaksud dengan penjajahan. Dan apa yang terjadi di Palestina itu adalah hal yang seperti itu, adalah penjajahan. Ini harus kita pahami dengan benar. Jadi di sana itu bukan perebutan lahan, bukan konflik antar dua negara, bukan, tapi merupakan sebuah penjajahan. Nah, ini perlu kita pahami, karena entitas Zionis yang ada di sana, mereka bukanlah penduduk Palestina. Ya, mereka bukanlah pemilik tanah Palestina. Pemilik tanah Palestina adalah umat Islam di Palestina. Umat Islam seluruhan. Tapi mereka datang dengan senjata,
mereka datang tiba-tiba mengambil alih dan merampas tanah yang ditinggali oleh saudara-saudara. Sekarang nggak bisa bergerak sendiri kecuali diperintah oleh para pemimpinnya. Karena itu terlebih kewajiban ini dibebankan kepada para pemimpin kita. Baik pemimpin kita di Indonesia maupun pemimpin yang ada terutama di negara-negara yang ada di sekitar Palestina. Entah itu Mesir, entah itu Suriah, Yaman, Iran, Irak, Turki. Negara-negara yang ada di sekitarnya terlebih memiliki beban paling besar bagi para penguasa mereka, bagi para pemerintahan mereka untuk menyelamatkan kaum muslimin di Palestina. Pertama, mereka harus diungsikan ke tempat yang aman. Yang kedua, tentara harus dikirim ke sana untuk mengusir penjajah. Nah karena itu, masyaallah mu'minin rahimakumullah, belakangan ini ada fatwa dari Persatuan Ulama Dunia yang mereka menfatwakan apa? Wajibnya jihad di Palestina. Titik tekannya adalah kepada para pemerintah.
kepada para penguasa negara-negara Arab. Wajib mereka melakukan intervensi, mengirimkan pasukan untuk berjihad melawan penjajah. Dan ini fatwa yang betul. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia MUI mendukung fatwa tersebut. Ini bersyukur kita. Ya, mudah-mudahan fatwa itu dapat didengar. Perkara didengar atau tidak, pembahasannya lain, di waktu yang singkat ini kita tidak bisa membahas. Tapi kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa mendukung, kita hanya bisa berdoa dan menyuarakan. Mudah-mudahan fatwa tersebut yang difatwakan Persatuan Ulama Dunia dan didukung oleh Majelis Ulama Indonesia, fatwa tersebut didengar oleh para penguasa, para pemerintahan di negara-negara umat Islam, terutama negara-negara Arab, sehingga mereka tergerak hatinya untuk membantu menolong saudara-saudara kaum muslimin di Palestina. Terakhir, saya ingin menyampaikan, khotib ingin menyampaikan, kenapa Palestina ini penting, padahal jauh dari kita, bukan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, yang pertama, kalau mereka manusia. Dimanapun manusia terzolimi, kita tidak boleh diam. Apalagi dibantai, dibunuh. Sebagai manusia kita pasti tergerak, itu satu. Yang kedua, mereka bukan hanya manusia, tapi mereka muslim, saudara kita. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Karena itu hak ukhuwah harus kita tunaikan. Kita harus peduli dengan mereka karena mereka muslim. Bukan hanya manusia, tapi muslim. Yang ketiga, tanah yang dijajah, tanah yang dianeksasi itu adalah tanahnya para nabi, yaitu Baitul Maqdis, Al-Quds, Yerusalem, yang di dalamnya ada Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Itu adalah memiliki nilai sejarah karena para nabi banyak yang di situ. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan di Baitul Maqdis, naik ke langit ketujuh dari Baitul Maqdis. Jadi nilai sejarahnya bahkan disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Isra. Karena itu nilainya terlalu tinggi bagi kita untuk tidak peduli. Ya, sekedar manusia aja harus kita peduli. Apalagi manusianya muslim, apalagi terjadi di bumi para nabi, bumi Isra Mi'rajnya nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya kenapa para ustadz, para ulama selalu mengulang-ulang ini, apalagi di momen sekarang. Ini bukan berarti kita tidak peduli pada masalah kita di sini. Kita betul banyak masalah, Indonesia banyak masalah. Tapi kita tidak boleh melupakan Baitul Maqdis, Al-Aqsa, masjid sucinya umat Islam, kiblat pertama umat Islam, bumi mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu wasamil alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiq wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adai ala ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amar wa antahu ammanaha wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihil musabbah bi qudsi. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin. Waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansuril muslimina fi Palestin wansuril muslimina fi Gaza wansuril muslimina fi Gaza. Allahumma alaika bil yahud, Allahumma alaika bil yahud, Allahumma alaika bi Israel, Allahumma alaika bi Israel. Wahdhul man khadalal muslimin wa damar a'da'ad din wa damar yahud
wa dammiril yahud wa dammiril Israil wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an balidina Indonesia khasah an Filistin khasah wa asairil buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum washkuru ala ni'ami yadhkurukum yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله